Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UTS mata kuliah berpikir kritis, saya Abimanaf dari kelas manajemen malam dengan kode kelas MA24BA01 dengan nomor NIM 112410495. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap berita yang baru ini ramai dibicarakan, yaitu mengenai perusahaan manufaktur yang tutup di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Tentu saja, ini adalah isu yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Dalam video ini saya ingin mencoba mengulas beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada fenomena ini, serta beberapa perspektif yang perlu kita pertimbangkan untuk mencari solusi yang tepat. Indonesia kali ini sedang menghadapi tantangan serius di sektor manufaktur dengan penutupan beberapa pabrik besar pada awal tahun 2025 ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk potensi hilangnya seribuan pekerjaan di era Presiden Prabowo. Berita terbaru, raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang harus menutup operasional pabrik mereka pada 1 Maret 2025 ini. Kondisi keuangan hingga tumpukan utang yang nyaris 30 triliun menjadi pemicunya. Kondisi ini membuat hampir 11.000 buruh Sritex harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Secara rinci, pekerja yang terkena PHK pada Januari 2025 di PT Biratex Semarang adalah 1.065 orang. Lanjut ke PHK pada tanggal 26 Februari tahun 2025 terdapat pekerja Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang. PT Prima Yuda Boyolali sebanyak 956 orang, PT Sinar Jaya Semarang sebanyak 40 orang, dan PT Biratex Semarang sebanyak 104 orang yang terkena PHK. Dengan begini jumlah total PHK adalah 10.665 orang. Hal ini tidak terjadi pada PT Sritex saja. Sebelumnya PT Sanken Indonesia juga memilih untuk ikut menutup semua lini produksi di kawasan MF 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat per bulan Juni 2025. Akibat penutupan pabrik ini, 459 buruh Sanken terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kerugian yang terus-menerus sejak tahun 2019 menjadi pemicu utamanya. Meskipun akan ditutup pada bulan Juni mendatang, manajemen Sanken telah menyelesaikan masalah kepegawaian sesuai regulasi yang berlaku pada para buruh yang terdampak. Nasib yang sama juga dialami oleh PT Yamaha Musik yang berproduksi di Asia, di mana harus rela menutup dua pabriknya karena kondisinya tidak menguntungkan. Perusahaan akan memindahkan basis produksi kedua pabrik itu ke Cina dan Jepang. Sementara itu, PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, perusahaan smelter nikel yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah, juga dilaporkan mengalami penurunan produksi yang signifikan dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Ancaman ini muncul akibat keputusan perusahaan untuk memangkas produksi nikel secara signifikan. Kondisi ini membuat sejumlah alat berat perusahaan terparkir secara rapi. Dalam laporan Bloomberg disebutkan bahwa GNI telah menunda pembayaran kepada pemasok nikel lokal sehingga kesulitan memperoleh biji nikel. Kondisi ini telah berlangsung lama beberapa bulan terakhir, setelah perusahaan induknya PT Jiangsu Delong Nickel Industry Co. mengalami masalah. Selain masalah keuangan perusahaan induknya,
Penurunan harga nikel global sejak tahun 2022 menjadi faktor yang memperburuk kondisi PT GNI. Penurunan harga ini menyebabkan kondisi produksi biji nikel di Indonesia diperketat selama hampir setahun terakhir. Penutupan sejumlah pabrik besar di Indonesia pada awal tahun 2025 seperti PT Sritex, Sanken, dan Yamaha Musik dan PT Gunmasar Nikel Industri atau GNI mencerminkan tantangan struktural dan eksternal serius dalam sektor manufaktur nasional. Penutupan pabrik-pabrik besar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis industri manufaktur yang berdampak sistemik. Hal ini terjadi pada saat awal pemerintahan Presiden Prabowo yang akan menjadi ujian penting bagi kebijakan industri dan ketenaga kerjaan nasional. Tanggapannya adalah tantangan serius sektor manufaktur Indonesia, krisis yang harus segera diatasi. Penutupan sejumlah pabrik besar di Indonesia pada tahun awal 2025 ini menandai momen kritis bagi sektor manufaktur nasional. Kasus-kasus bangkrutnya seperti PT Sritex, penutupan total produksi PT Sanken, serta rekrutisasi besar-besaran Yamaha dan krisis yang melanda PT Gunmasar, PT GNI yang menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan serius struktural dan eksternalisasi yang serius. Yang pertama adalah gelombang PHK dan dampak sosial. Gelombang pemutusan hubungan kerja menjadi konsekuensi paling nyata dan tragis dari krisis ini. Total lebih dari 10.666 pekerja yang harus kehilangan hanya dalam beberapa bulan pertama tahun 2025. Ini belum termasuk buruh dari PT Sanken Indonesia sejumlah 459 orang serta ribuan lainnya yang mungkin terdampak jika kondisi ini memburuk di perusahaan-perusahaan lain. Ribuan keluarga kini menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tekanan sosial terhadap pemerintah, daerah maupun pusat akan meningkat tajam. PHK massal ini bukan hanya soal angka, ini mencerminkan hilangnya produktivitas, daya beli masyarakat yang menurun, meningkatkan beban jaminan sosial, serta resiko meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Yang kedua adalah masalah keuangan dan utang perusahaan. Kasus seperti PT Sritex adalah gambaran klasik dari dampak buruk pengelolaan keuangan dan ketidaksiapan menghadapi tekanan global. Dengan tumpukan utang mencapai 30 triliun, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu raksasa tekstil nasional ini tidak mampu mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Masalah serupa juga menghantui perusahaan seperti GNI yang tidak hanya menghadapi kesulitan internal, tetapi juga menghadapi dampak buruk dari gejolak komoditas global. Yang ketiga adalah relokasi produk dan daya saing. Penutupan 2 pabrik PT Yamaha dan relokasi basis produksinya dipindah ke Cina dan Jepang menyoroti persoalan daya saing di industri nasional. Ketika perusahaan multinasional memilih negara lain sebagai pusat produksi, itu adalah sinyal bahwa iklim investasi dan efisiensi serta kepastian regulasi di Indonesia masih kalah dibandingkan negara pesaing. Ini adalah peringatan keras bagi pemerintah untuk membenahi birokrasi dan memperbaiki infrastruktur industri dan memastikan stabilitas kebijakan ramah investor. Yang keempat adalah faktor eksternal seperti gejolak harga dan pasar global. Kondisi PT GNI yang terimbas oleh turunnya harga nikel global menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah untuk ekonomi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi pasar nasional. Ini menjadi pengingat akan pentingnya hilirisasi industri, sebuah kebijakan yang selama ini digaungkan namun belum sepenuhnya terlaksana secara merata dan efektif di lapangan.
Tanggung jawab pemerintah dan arahan kebijakan ke depannya. Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi ujian besar dalam beberapa bulan pertamanya. Sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja justru mengalami guncangan besar. Pemerintah perlu segera menghadapi langkah-langkah seperti ini. Memberikan stimulus atau insentif fiskal kepada sektor manufaktur yang terbukti memiliki prospek jangka panjang. Mendorong rekrutasi perusahaan strategis nasional untuk menghindari kebangkrutan lebih lanjut. Memperkuat pelindungan kerja terdampak dengan pelatihan ulang, bantuan tunai langsung, dan akses ke program padat karya. Meningkatkan daya tarik investasi dan reformasi kebijakan deregulasi sektor industri. Mendorong percepatan hilirisasi dan verifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan komoditas mentah. Apa yang terjadi pada awal 2005 ini merupakan momentum introspeksi nasional. Krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya untuk menghadapi tekanan global dan perubahan pasar. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, pelaku industri, dan akademisi untuk menyusun peta perjalanan baru kebangkitan sektor manufaktur nasional. Indonesia juga memiliki potensi besar, namun tanpa strategi yang tepat, implementasi yang disiplin, potensi itu hanya akan menjadi janji kosong di tengah realitas pemutusan hubungan kerja dan penutupan industri. Adapun penyebab dari kondisi itu adalah kondisi keuangan internal perusahaan, utang besar, kerugian yang berkelanjutan. Terus yang kedua, persaingan global. Yang ketiga, faktor eksternal yang seperti penurunan harga komoditas. Yang keempat adalah ketidaksiapan industri untuk tekanan pasar dan transformasi teknologi. Krisis manufaktur tahun 2005 ini adalah kombinasi 4 faktor utama yang menguatkan. Apa yang terjadi di sektor manufaktur Indonesia awal tahun 2025 ini bukan sekedar akibat dari satu masalah tunggal, melainkan akumulasi dari 4 faktor besar yang memperparah satu sama lain. Faktor yang pertama adalah kondisi keuangan internal yang buruk. Banyak perusahaan besar seperti Sritex dan Sanken menunjukkan kelemahan mendasar dalam pengelolaan keuangan. Tumpukan utang jangka panjang, kerugian operasional sejak tahun 2019, dan juga tidak ada strategi mitigasi risiko menunjukkan lemahnya perencanaan korporasi dan dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti. Perusahaan dengan struktur keuangan lemah akan menjadi yang pertama tumbang. Yang kedua adalah persaingan global yang meningkat. Relokasi produksi ke negara lain seperti Cina dan Jepang oleh PT Yamaha Music menandakan bahwa Indonesia belum mampu bersaing di sisi biaya produksi, efisiensi logistik, serta kualitas SDM dan teknologi. Negara pesaing menawarkan insentif fiskal lebih agresif, birokrasi lebih sederhana, dan infrastruktur industri yang lebih matang. Tiga, tekanan dari faktor eksternal global. Harga komoditas yang turun, khususnya nikel, membuat perusahaan smelter seperti GNI kelimpungan. Ketergantungan pada pasar global tanpa strategi diverifikasi dan hilirisasi yang memperbesar kerentanan. Ketika harga jatuh, keuntungan yang menguap dan seluruh rantai pasok terguncang. Ini menunjukkan betapa lemahnya daya tahan industri terhadap fluktuasi eksternal. Yang keempat adalah ketidaksiapan menghadapi disrupsi teknologi dan pasar.
Transformasi industri ke arah digitalisasi otomatis dan efisiensi energi seharusnya sudah menjadi arah utama sejak lama. Namun banyak perusahaan di Indonesia yang belum melakukan langkah adaptatif. Minimnya investasi pada R&D, SDM yang berkualitas rendah dan rendahnya integrasi teknologi manufaktur, kita tertinggal. Ini membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasaran domestik dan di domestik sendiri. Keempat faktor ini bukan hanya tentang tantangan, tapi juga cerminan dan kegagalan jangka panjang yang membangun ekosistem industri yang kokoh dan tahan krisis. Maka solusi tidak maka maka solusi tidak bisa di setengah hati. Dibutuhkan reformasi struktural yang menyentuh ke sisi korporasi, kebijakan industri dan pendidikan vokasi hingga insentif teknologi. Dengan krisis ini sebagai pemicu, pemerintah dan pelaku industri harus duduk bersama menyusun ulang peta jalan industri Indonesia. Kalau tidak, kita akan terus menjadi pasar bagi produksi asing menjadi pasar bagi produksi asing dan bukan pemain utama dalam rantai nilai global. Dampak dari kasus ini meliputi kasus ekonomi dan sosial. Sebagai yang pertama, pengangguran massal. Total dari 11.000 tenaga kerja yang di PHK hanya dari beberapa pabrik yang dilaporkan. Ini menyebabkan lonjakan angka pengangguran terbuka secara regional dan nasional, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Efek domino terhadap sektor informal dan UMKM di sekitar kawasan industri juga sangat besar karena daya beli masyarakat yang turun drastis. Yang kedua, keterpurukan ekonomi lokal. Daerah seperti Sukoharjo, Boyolali, Semarang, dan Morowali akan terdampak langsung karena hilangnya sumber pendapatan utama. Sektor perumahan, perdagangan lokal, hingga pendidikan bisa diikut terkena imbasnya akibat berkurangnya aktivitas ekonomi lokal. Yang ketiga adalah kehilangan kepercayaan investasi. Penutupan pabrik besar bisa memicu penurunan minat investor asing dan domestik di sektor manufaktur. Relokasi pabrik seperti Yamaha ke Cina dan seperti Yamaha yang melakukan relokasi pabrik ke Cina dan Jepang mencerminkan bahwa daya saing industri di Indonesia mulai menurun dibandingkan negara lain. Keempat adalah ketidakstabilan sosial. PHK massal bisa memicu ketegangan sosial, demonstrasi buruh, hingga potensi konflik jika kompensasi dan pesangon tidak ditangani secara adil. Beban pemerintah daerah dan pusat juga dalam menangani jaminan sosial dan pelatihan ulang tenaga kerja akan meningkat. Yang kelima adalah tekanan terhadap program pemerintah. Pemerintahan Prabowo akan mendapatkan tekanan besar untuk segera membenahi sektor industri. Jika tidak ditangani dengan strategi integrasi, dan ini bisa menghambat visi ekonomi nasional, termasuk program hilirisasi swasembada industri dan transformasi digital. Solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah yang pertama adalah stimulasi khusus untuk sektor manufaktur seperti keringanan pajak dan insentif produksi. Stimulus khusus untuk sektor manufaktur adalah kebijakan pemerintah untuk merancang dan mendukung pertumbuhan dan pemulihan industri manufaktur, khususnya di saat menghadapi tantangan seperti perlambatan ekonomi, krisis global, dan disrupsi teknologi. Stimulus ini juga bertujuan untuk meningkatkan beban usaha dan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya saing industri. Bentuk stimulus pada umumnya yang diberikan, tergantung apa yang diberikan. Yang pertama, keringanan pajak. Stimulus dalam bentuk keringanan
Stimulus dalam bentuk pengurangan dan pembebasan kewajiban perpajakan bagi industri, tax holiday, pembebasan penghasilan atau PPH badan selama periode misalnya 5 sampai 10 tahun untuk investasi baru. Yang selanjutnya adalah tax allowance, potongan pajak untuk perusahaan yang melakukan ekspansi, inovasi dan atau menyerap tenaga kerja besar. Pengurangan PPN atau perpajak pertambahan nilai untuk membeli mesin produksi atau bahan baku yang strategis. Insentif super deduction tax atau pemotongan pajak lebih besar bagi perusahaan yang melakukan pelatihan SDM dan kegiatan lead bank atau R&D. Selanjutnya ada insentif produksi, bantuan atau kemudahan yang diberikan untuk mendorong kegiatan produksi secara langsung. Subsidi bahan baku atau energi, misalnya seperti listrik, industri tarif yang rendah. Bantuan pembelian mesin dan teknologi modern melalui program kredit lunak atau hibah alat. Kemudian perizinan atau akses kawasan industri, dukungan logistik dan ekspor seperti potongan biaya pelabuhan dan angkutan. Program kemitraan rantai pasok seperti atau supply chain antara industri besar dan UMKM manufaktur. Yang kedua adalah revitalisasi industri tekstil dan manufaktur ringan dengan digitalisasi modernisasi teknologi produksi. Revitalisasi industri tekstil dan manufaktur ringan dengan digitalisasi modernisasi teknologi produksi adalah upaya strategis untuk menghidupkan kembali daya saing sektor industri tradisional seperti tekstil, pakaian, alas kaki, kerajinan, dan elektronik ringan. Dengan mengadopsi teknologi mutakhir dan pendekatan digital agar lebih produktif, efisiensi, dan adaptif terhadap pasar global. Yang ketiga adalah pelatihan ulang tenaga kerja, reskilling, upskilling untuk menghadapi tantangan industri 4.0. Pelatihan ulang tenaga kerja atau yang dikenal sebagai reskilling atau upskilling dan upskilling adalah strategi penting dalam menghadapi tantangan industri 4.0, yaitu era otomatis, digitalisasi, dan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia industri. Transformasi ini juga mengubah jenis pekerjaan dan membutuhkan keterampilan baru dari para pekerja agar tetap relevan dan produktif. Yang keempat adalah diversifikasi pasar ekspor dan bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan komoditas tunggal. Diversifikasi ekspor pada bahan baku adalah strategi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi resiko ekonomi dan memperluas cakupan negara tujuan ekspor dan sumber bahan baku agar tidak tergantung hanya pada satu pasar atau sejenis komoditas. Strategi ini sangat penting bagi negara seperti Indonesia yang ekonominya masih tergantung dan komoditasnya tertentu, misalnya seperti batu bara, sawit, nikel, dan pasar ekspor dominan seperti Tiongkok atau Amerika Serikat. Yang kelima adalah reformasi regulasi ketenaga kerjaan agar menciptakan iklim kerja yang kompetitif dan adil. Reformasi tenaga kerja adalah serangkaian perubahan kebijakan regulasi dan praktek ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dengan tujuan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, melindungi hak-hak pekerja, dan mendorong produktivitas nasional. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja dan kompetitif serta lingkungan kerja yang mendorong produktivitas tinggi, menarik investasi asing dan domestik, fleksibilitas bagi pelaku usaha, dan tetap adil serta manusiawi bagi pekerja. Dalam pembahasan ini, krisis ini bisa menjadi momentum pembenahan mendalam jika pemerintah mampu mengambil langkah cepat, terarah, dan adil
bagi semua pihak jika dibiarkan krisis manufaktur ini bisa merembet dan menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Demikian tanggapan saya mengenai banyak perusahaan manufaktur yang tutup di era Presiden Prabowo. Semoga ulasan ini dapat memberikan perspektif baru dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih lanjut. Tentu masalah ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, dan kita semua tidak memiliki peran dan kita semua memiliki peran dan mencari solusi yang konstruktif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.